Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi pembelajaran desain pembelajaran tentang pengertian, komponen utama, desain pembelajaran, teori-teori pembelajaran, pelajaran dalam desain pembelajaran, model-model desain pembelajaran yang diampu oleh Dr. Wawan Gunawan, SPD, MPD. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kami dari kelompok 7 beranggotakan yang pertama Ibu Reni Andriani, saya Doni Teguh Budiman, dan Bapak Ahmad Firman Sidik. Yang pertama adalah pengertian. Cagney menjelaskan bahwa desain pembelajaran disusun untuk membantu proses belajar siswa, di mana proses belajar itu memiliki tahapan segera dan tahapan jangka panjang. Menurut Cagney, belajar seseorang dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain yaitu faktor yang berkaitan dengan kondisi yang dibawa atau datang dari dalam individu siswa, seperti kemampuan dasar, gaya belajar seseorang, minat dan bakat, serta kesiapan setiap individu yang belajar. Faktor eksternal yaitu faktor yang datang dari luar individu, yakni berkaitan dengan penyediaan kondisi atau lingkungan yang didesain agar siswa belajar. Desain pembelajaran berkaitan dengan faktor eksternal ini, yakni pengaturan lingkungan dan kondisi yang memungkinkan siswa dapat belajar. Kondisi internal dapat dibangkitkan oleh pengatur kondisi eksternal. Sementara itu, desain pembelajaran sebagai proses menurut Saiful Sagala adalah pengembangan pengajaran serta sistematik yang digunakan secara khusus teori-teori pembelajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa penyusunan perencanaan pembelajaran harus sesuai dengan konsep pendidikan dan pembelajaran yang dianut dalam kurikulum yang digunakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan desain pembelajaran adalah praktek penyusunan media teknologi komunikasi dan isi untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik. Proses ini berisi penentuan status awal dari pemahaman peserta didik, perumusan tujuan pembelajaran, dan merancang perlakuan berbasis media untuk membantu terjadinya transisi. Idealnya, proses ini berdasar pada informasi dari teori belajar yang sudah teruji secara pedagogis dan dapat terjadi hanya pada siswa dipandu oleh guru atau dalam latar berbasis komunitas. Komponen utama desain pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yaitu penjabaran kompetensi yang akan dikuasai oleh pembelajar. Yang kedua adalah pembelajar, yang perlu diketahui meliputi karakteristik siswa, kemampuan awal dan prasyarat. Yang ketiga, analisis pembelajaran, merupakan proses menganalisis topik atau materi yang akan dipelajari. Keempat, strategi pembelajaran dapat dilakukan secara makro dalam kurun waktu 1 tahun atau mikro dalam kurun waktu kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar adalah format materi yang akan diberikan kepada pembelajar. Dan yang terakhir yaitu kelima, penilaian belajar, tentang pengukuran kemampuan atau kompetensi yang sudah dikuasai atau belum. Teori-teori pembelajaran dalam desain pembelajaran. Ada beberapa teori-teori pembelajaran dalam desain pembelajaran. Yang pertama yaitu teori behavioristik. Behaviorisme memandang pikiran sebagai kotak hitam dalam merespon rangsangan yang dapat diobservasi secara kuantitatif, sepenuhnya mengabaikan proses berpikir yang terjadi dalam otak. Kelompok ini memandang tingkah laku yang dapat diobservasi dan diukur sebagai indikator belajar. Implementasi prinsip ini dalam mendesain suatu media pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa harus diberitahu secara eksplisit outcome belajar sehingga mereka dapat men-setting harapan-harapan mereka
dan menentukan apakah dirinya telah mencapai outcome dari pembelajaran online atau tidak. Yang kedua, pembelajar harus diuji apakah mereka telah mencapai outcome pembelajaran atau tidak. Tes dilakukan untuk mengecek tingkat pencapaian pembelajar dan untuk memberi umpan balik yang tepat. Ketiga, materi belajar harus diurutkan dengan tepat untuk meningkatkan belajar. Urutan yang dapat dimulai dari bentuk yang sederhana ke yang kompleks, dari yang diketahui sampai yang tidak diketahui, dan dari pengetahuan sampai penerapan. Keempat, pembelajar harus diberi umpan balik, sehingga mereka dapat mengetahui bagaimana melakukan tindakan apabila diperlukan. Kedua, yaitu teori kognitivisme. Kognitivisme membagi tipe-tipe pembelajaran, yaitu yang pertama pembelajaran tipe pengalaman konkret, lebih menyukai contoh khusus di mana mereka bisa terlibat dan mereka berhubungan dengan teman-temannya dan bukan dengan orang-orang dalam otoritas itu. Kedua, pembelajar tipe observasi reflektif, suka mengobservasi dengan teliti sebelum melakukan tindakan. Yang ketiga, pembelajar tipe konseptualisasi abstrak, yaitu lebih suka bekerja dengan sesuatu dan simbol-simbol daripada dengan manusia. Mereka suka bekerja dengan teori dan melakukan analisis sistematis. Keempat, pembelajar tipe eksperimentasi aktif. Mereka lebih suka belajar dengan melakukan praktek proyek dan melalui kelompok diskusi. Mereka menyukai metode belajar aktif dan berinteraksi dengan teman untuk memperoleh umpan balik dan informasi. Implementasi prinsip ini dalam mendesain suatu media pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang ketiga, teori konstruktivisme, yaitu penekanan pokok pada konstruktivisme adalah situasi belajar yang memandang belajar sebagai kontekstual. Aktivitas belajar yang memungkinkan pembelajar mengkontekstualisasi informasi harus digunakan dalam mendesain sebuah media pembelajaran. Jika informasi harus diterapkan dalam banyak konteks, maka strategi belajar yang mengangkat belajar multikontekstual harus digunakan untuk meyakinkan bahwa pembelajar pasti dapat menerapkan informasi tersebut secara luas. Belajar adalah bergerak menjauh dari pembelajar satu cara ke konstruksi dan penemuan pengetahuan. Model-model desain pembelajaran. Ada beberapa model desain pembelajaran. Yang pertama yaitu model CAM. Model desain sistem instruksional yang dikembangkan oleh CAM merupakan model yang membentuk siklus. Pengembangan desain sistem pembelajaran terdiri atas komponen-komponen yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan sebagai kendala yang timbul. Model sistem instruksional yang dikembangkan, CAM, tidak ditentukan dari komponen mana seharusnya guru memulai proses pengembangan. Komponen-komponen dalam suatu desain instruksional menurut CAM adalah: yang pertama, hasil yang ingin dicapai. Yang kedua, analisis tes mata pelajaran. Ketiga, tujuan khusus belajar. Keempat, aktivitas belajar. Kelima, sumber belajar. Keenam, layanan pendukung. Ketujuh, evaluasi belajar. Kedelapan, tes awal. Dan yang terakhir adalah karakteristik belajar. Yang kedua adalah model Dig and Carry. Salah satu model desain pembelajaran adalah model Dig and Carry. Model ini termasuk ke dalam model prosedural. Langkah-langkah desain pembelajaran menurut Dig and Carry adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran. Kedua, melaksanakan analisis pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi tingkah laku, masukan, dan karakteristik siswa. Keempat, mengembangkan butir-butir tes acuan patokan. Kelima, mengembangkan strategi pembelajaran. Keenam, mengembangkan dan memilih materi pembelajaran. Ketujuh, mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif.
Kedelapan, merevisi bahan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif. Model ketiga adalah model Azure. Sharon A. Smaldino, James D. Russell, Robert Haynes, dan Michael Molenda mengemukakan sebuah model desain sistem pembelajaran yang diberi nama Azure. Sama seperti model desain sistem pembelajaran yang lain, model ini dikembangkan untuk menciptakan aktivitas pembelajaran efisien dan efektif, khususnya pada kegiatan yang menggunakan media dan teknologi. Langkah-langkah penting yang perlu dilakukan dalam model desain sistem pembelajaran Azure meliputi beberapa aktivitas, yaitu yang pertama, melakukan analisis karakteristik siswa. Yang kedua, menerapkan tujuan pembelajaran. Ketiga, memilih media, metode pembelajaran, dan bahan ajar. Keempat, memanfaatkan bahan ajar. Kelima, melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, mengevaluasi dan merevisi program pembelajaran. Keempat adalah model ADDIE. Ada satu model desain pembelajaran yang sifatnya lebih generik, yaitu model ADDIE atau Analysis, Design, Develop, Implement, Evaluate. ADDIE muncul pada tahun 1990-an yang dikembangkan oleh Reiser dan Molenda. Salah satu fungsinya yaitu menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis, dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Model ini menggunakan 5 tahap pengembangan, yakni analisis atau analisa, design, development atau pengembangan, implementation atau implementasi, dan evaluation atau evaluasi. Model kelima yaitu model Hanafin and Peck. Model Hanafin and Peck ialah model desain pengajaran yang terdiri daripada 3 fase, yaitu fase analisis keperluan, fase desain, dan fase pengembangan dan implementasi. Dalam model ini, penilaian dan pengulangan perlu dijalankan dalam setiap fase. Model ini adalah model desain pembelajaran berorientasi produk. Demikian materi yang kami paparkan dalam mata kuliah ini. Kurang lebihnya, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.